Ternyata jarang ganti sarung bantal itu ngaruh banget loh sama pertumbuhan jerawat di pipi. Kok bisa? Balik lagi ke Skincare 101, kali ini aku mau bahas masalah kulit yang nggak ada habis-habisnya, yaitu jerawat, tapi lebih spesifik yaitu jerawat di pipi. Jadi jerawat di pipi ini sering terjadi pemicu awalnya karena produksi sebum atau minyak yang berlebih. Nah sebenarnya menurut jurnal yang aku baca, paling tinggi itu produksi sebum di area T-zone. Tapi kenapa sih banyak yang jerawatan di pipi? Karena lebih banyak aktivitas yang memungkinkan bakteri itu memapar area pipi kita dibandingin sama T-zone. Kayak misalkan kita nelfon gitu atau kita tidur, kan kalau tidur biasanya pipinya tuh yang nempel ke sarung bantal. Atau ada juga nih yang suka kerja sambil topang dagu, megang-megang pipi. Cuma kan jarang ya kita lagi bengong terus megangnya dahi gitu kan, di jidat. Jadi makanya kenapa walaupun produksi sebum itu lebih tinggi di T-zone, lebih sering munculnya jerawat di pipi. Nah, aku juga mau bahas tentang jerawat di pipi di sini karena jerawat di pipi itu salah satu yang kelihatan banget gitu ya. Biasanya tuh berupa whitehead atau papul dan nodul. Jadi biasanya tipe jerawat yang cukup besar dan juga meradang. Nah, penyebabnya yang lebih spesifik lagi adalah selain tadi produksi minyak berlebih, juga tentunya paparan bakteri, terus juga sel kulit mati yang menumpuk sehingga menyumbat pori-pori. Ditambah lagi ya tadi yang aku udah bilang, banyak aktivitas yang kita lakukan itu yang memungkinkan gesekan dengan benda yang kotor. Kayak tadi aku bilang tangan, handphone, terus juga yang suka pakai makeup, brush makeup, terus juga sponge. Nah itu tuh sangat mungkin banget menimbulkan jerawat di area pipi. Nah makanya aku mau share nih solusinya buat menghindari dan juga mengatasi tumbuhnya jerawat di pipi. Nah, gimana cara mengatasinya? Step yang pertama tentunya adalah rutin double cleansing, biar kotoran dan minyak yang menempel di kulit itu benar-benar terangkat dengan maksimal. Yang kedua adalah rutin eksfoliasi. Kamu bisa pilih chemical exfoliant atau bisa juga mulai dari physical yang bentuknya tuh kayak peeling gel gitu ya. Gunanya untuk mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di kulit dan juga membersihkan pori-pori. Jadi deep cleansing biar pori-pori itu nggak tersumbat. Karena tadi yang udah aku jelasin juga, pori-pori tersumbat itulah yang memicu munculnya jerawat. Nah, yang ketiga tentunya adalah harus pakai spot treatment karena biar kerjanya itu lebih fokus di area yang ada jerawatnya aja. Kamu bisa pilih pakai spot treatment yang bentuknya gel, cream, atau bisa juga nih kalau kamu suka pakai clay mask. Clay mask itu digunain sebagai spot treatment. Jadi dipakai di satu area aja yang ada jerawatnya atau beberapa area yang kamu butuhkan, terus ditinggalin sampai kering. Tapi bisa juga nih dipakai sebagai overnight spot treatment. Jadi si clay masknya itu kamu tinggalin aja. Gunanya tadi karena clay mask itu mengandung kayak bentonite clay yang dia tuh bisa menyerap sebum dan juga deep cleansing pori-pori. Yang keempat, kamu bisa pakai acne patch. Nah, acne patch di sini sebenarnya belum tentu ya dia bisa menyedot isi dari si jerawat tadi. Apalagi kalau jerawatnya kayak aku nih nggak ada matanya. Cuma dia bisa membantu ketika kamu harus beraktivitas di luar, harus pakai makeup, pakai masker. Nah, itu membantu mengurangi gesekan dan juga paparan kotoran ke jerawat kamu. Jadi kayak ada seal pelindung buat di jerawatnya. Karena inflamasi yang terjadi terus-terusan dari gesekan, dari paparan kotoran itu bisa bikin si jerawat di pipi ini jadi lama sembuhnya. Makanya kita bantu dengan ditutup sama acne patch. Nah, kayak yang tadi aku bilang di awal video banget, rutin ganti spray dan juga sarung bantal ini ngaruh banget. Apalagi kalau kamu termasuk yang keramasnya nih jarang-jarang ya, misalkan cuma seminggu 2 kali gitu. Nah itu kan kotoran dan minyak dari rambut itu bakal transfer ke sarung bantal, terus kamu tidur misalkan gak dikunci rambutnya, nah itu pasti nempel-nempel ke sarung bantal, terus wajah kamu juga nempel, ada gesekan juga ke sarung bantal. Jadi perlu banget nih rutin ganti sarung bantal dengan yang bersih. Jadi kalau kamu rasa nih misalkan kamu udah gak keramas sekitar 2-3 hari, nah itu lebih baik selain tentunya keramas ya, juga sarung bantalnya ini diganti supaya bakterinya itu nggak berpindah ke kulit wajah kamu. Selain sarung bantal, jangan lupa sanitasi benda-benda yang sering menempel ke kulit kamu, yaitu handphone, terus juga makeup brush, makeup tools. Pokoknya benda-benda yang sering menempel ke wajah itu kamu pastiin rajin disanitasi. Dan juga jangan pegang-pegang wajah ketika kondisi wajah kamu dan tangan kamu itu kotor.
Terakhir, perlu juga nih kita atasi dan cegah dari dalam, yaitu dengan rutin minum air putih dan juga rajin makan sayur dan mengurangi konsumsi gula. Karena konsumsi gula berlebih ini bisa memicu peradangan atau inflamasi di kulit yang bikin kulit tuh skin barrier-nya jadi rusak, makanya muncul si jerawat tadi. Dan juga kalau udah muncul jerawatnya jadi lama sembuhnya. Nah itu dia penyebab dan cara mengatasi jerawat di pipi. Komen di bawah ya selanjutnya mau dibahas apa lagi nih di Skincare 101. See you, thank you for watching.